A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma shrahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa azwajihi wa zuriyatihi kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. La ilaha illa anta ya muqalliqal qulubi sabbit qalbi ala dinik wa ala taatik innakum kuntum shodiqin. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa wa rahmanur rahim. Baqiul Gharqad, pemakaman kaum muslimin. Disadur dari sejarah hidup, riwayat hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, mengapa saya harus mengambil judul Baqiul Gharqad, pemakaman kaum muslimin? Karena setelah turunnya surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi Bismillahirrohmanirrohim, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Dengan turunnya wahyu yang terakhir ini, seluruh sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seluruh kaum muslimin merasa gembira, bahagia, senang. Mereka semua bersuka cita karena telah sempurna ayat-ayat suci Al-Quran diturunkan dan Allah telah ridho agama Islam menjadi agama mereka. Telah sempurna wahyu yang diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Namun para hadirin sekalian, ada salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Khulafaur Rasyidin. Kita tahu bahwa sahabat Rasulullah yang Al-Khulafaur Rasyidin itu ada 4: Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Mengapa Abu Bakar Siddiq berduka cita? Dia merenung, dia betul-betul merasa betul-betul kesedihan yang luar biasa dengan turunnya wahyu terakhir surat Al-Maidah ayat 3 itu. Abu Bakar Siddiq bermuram durja sehingga para sahabat semua heran melihat sikap Abu Bakar Siddiq itu. Mereka bertanya, "Wahai Abu Bakar Siddiq, mengapa kau berduka cita seperti ini? Bukankah wahyu yang terakhir itu menandakan bahwasanya Allah telah ridho agama Islam menjadi agama kita?" Abu Bakar Siddiq merenung, melamun. Ia berpikir monolog kata hatinya, tapi ia tidak mau mengungkapkannya. Kata hati selalu berkata, dia mengatakan, kalau seandainya telah sempurna apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tugas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah selesai. Telah sempurna wahyu yang diturunkan, wahyu yang terakhir Al-Maidah ayat 3. Berarti hayat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun telah berakhir, di mana artinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah penyebab Abu Bakar Siddiq berduka cita, bermuram durja, hatinya betul-betul merasa kasihan akan kehilangan junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirinnya benar saja firasat daripada Abu Bakar Siddiq. Pada malam hari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam jatuh sakit. Di malam pertama Rasulullah sakit ini, Rasulullah berpikir malam itu musim panas, angin bertiup kencang. Namun Rasulullah bolak-balik di tempat tidur, gak bisa tidur. Kemudian Rasulullah memanggil pembantunya yang bernama Abu Muhaibihah. Abu Muhaibihah, wahai Abu Muhaibihah, antarkan aku, ikutlah bersamaku. Kemana? Kata Abu Muhaibihah. Ikut saja dengan aku.
Kemudian mereka keluar. Setelah keluar, kemana Rasulullah pergi? Apakah ke masjid, para hadirin sekalian? Tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menuju ke pemakaman kaum muslimin itu. Rasulullah berkata kepada Abu Muhaibihah itu, aku mendapat peringatan, aku mendapat pesan bahwasanya aku harus mengucapkan istighfar di makam kaum muslimin. Dan aku juga dimintakan untuk mendoakan seluruh syuhada yang ada di pemakaman kaum muslimin. Sesampai di situ, Rasulullah telah sampai di situ, Rasulullah mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahli diyar. Assalamualaikum ya ahli diyar. Assalamualaikum ya ahli diyar. Wahai ahli kubur, semoga kamu selamat seperti orang-orang yang selamat yang ada di dalam kubur yang senasib denganmu. Rasulullah sudah mengucapkan istighfar. Kemudian Rasulullah juga sudah mendoakan para syuhada, para pahlawan yang gugur di medan laga, yang mati syahid. Kemudian sebelum pulang ke Madinah, tugas pertama telah selesai, istighfar, mendoakan para syuhada. Kemudian Rasulullah berkata kepada Abu Muhaibihah, wahai Abu Muhaibihah, sesungguhnya aku telah diberi dua pilihan. Aku disuruh memilih satu di antara dua. Yang pertama ini 3 poin, yang kedua 2 poin. Apa itu? Kata Abu Muhaibihah. Yang pertama poinnya ada 3. Aku telah diberi anak kunci isi dunia ini. Poin yang kedua, B-nya, aku akan kekal hidup di alam fana, di alam dunia ini selama-lamanya. Yang ketiga, surga. Pilihan yang kedua, aku harus berada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan surga. Abu Muhaibihah berkata, ini adalah negeriku, ini adalah tempat ayah ibuku. Wahai Rasulullah, pilihlah yang kedua, yaitu pilihlah yang pertama, yaitu anak kunci isi dunia, kekal hidup di alam fana selama-lamanya dan surga. Apa jawab Rasulullah? Tidak, aku lebih memilih yang kedua, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masuk surga. Hadirin yang berbahagia, kemudian Rasulullah malam itu kembali ke Madinah dan tidur, bisa tidur dengan nyenyak. Pagi harinya Rasulullah pergi ke rumah Siti Aisyah, istrinya itu. Di sana Siti Aisyah mengeluh sakit kepala. Wahai suamiku, wahai Rasulullah, aku sakit kepala. Aku juga, kata Rasulullah, sama-sama sakit kepala. Akhirnya Nabi Muhammad SAW meminta kepada ke-9 istrinya. Istri Rasulullah itu 9 setelah Siti Khadijah berpulang ke rahmatullah. Tapi ketika Khadijah masih hidup, Rasulullah tidak mempunyai istri selain daripada Khadijah. Tapi setelah tiada, itu 9 dikumpulkan oleh Rasulullah. Rasulullah kemudian berkata kepada istri-istrinya, Rasulullah tinggal di rumah Siti Aisyah atas musyawarah istri-istrinya, dan istri-istrinya setuju. Wahai istri-istriku, carilah oleh kalian air dari 7 buah sumur. Setelah itu mandikanlah aku. Aku sakit kepala. Mandikanlah aku. Baiklah, kata istri-istrinya. Kemudian istri-istrinya berpencar mencari air dari 7 buah sumur. Setelah air itu terkumpul, maka ada sebuah pasu. Pasu itu tempat pemandian yang sangat besar. Yang punya adalah Siti Hafsah, juga istri Rasulullah. Rasulullah didudukkan di situ, kemudian dimandikan dengan air dari 7 buah sumur tersebut, para hadirin sekalian. Setelah dimandikan itu, Rasulullah mengatakan, sudah, saya sudah sehat kembali. Khasiatnya luar biasa, para hadirin sekalian. Nabi Muhammad SAW langsung merasa sehat, segar bugar, gagah perkasa, seluruh penyakitnya itu hilang. Ia betul-betul kekuatannya kembali. Kemudian Rasulullah bangkit, berpakaian, kemudian kepalanya diikat dengan kain. Rasulullah berangkat menuju ke masjid.
Sesampai di masjid, Nabi Muhammad SAW itu langsung menuju mimbar dan duduk di atas mimbar. Di atas mimbar itulah para hadirin sekalian, Rasulullah menyampaikan 4 pesan. 4 tahap yang dilakukan oleh Rasulullah di atas mimbar itu. Yang pertama adalah Rasulullah itu memanjatkan puji syukur, puji-pujian, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, inayah kepadanya dan sebagainya. Selesai itu, Rasulullah yang kedua mendoakan 70 orang syuhada yang gugur di Bukit Uhud, termasuk pamannya Hamzah. Dia mendoakan panjang betul doanya itu untuk para syuhada yang gugur di medan laga, gugur sebagai syuhada di Bukit Uhud. Setelah itu para hadirin sekalian, yang ketiga Rasulullah itu menyelesaikan suatu permasalahan, solusi jalan keluarnya. Mengapa? Ada apa? Apa gerangan yang harus diselesaikan oleh Rasulullah? Usamah. Usamah adalah panglima perang yang termuda pada saat itu. Usianya sangat muda sekali, masih muda sekali. Di antara para panglima-panglima perang yang lain, maka Usamah ini paling muda. Jadi karena usianya paling muda, maka para serdadu, para pejuang itu nggak ada yang setuju Usamah berangkat. Tapi Rasulullah menyelesaikan persoalan itu. Kata Rasulullah, demi hidupku, berangkatkanlah Usamah ke medan laga. Kirim dia. Memang usia Usamah paling muda di antara kalian semua, tetapi ia berhak memegang tampuk pimpinan itu, memegang peran sebagai itu. Mengapa? Karena ayahnya gugur di medan laga, gugur sebagai syuhada. Maka yang menggantikan posisinya adalah Usamah. Selesai itu Rasulullah berhenti sejenak. Para jamaah juga berhenti sejenak, menunggu apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah selanjutnya. Hadirin yang berbahagia, kemudian Rasulullah yang keempat, barulah dia menceritakan tentang seseorang. Padahal sebetulnya kisah itu adalah kisah dirinya sendiri. Tapi Rasulullah mengibaratkannya kepada yang lain. Inilah yang tahap yang keempat. Setelah puji syukur kepada Allah, setelah mendoakan para syuhada 70 orang, kemudian setelah Usamah selesai permasalahannya, tidak terjadi keributan karena dia muda, nggak boleh jadi panglima perang, harus yang tua dan sebagainya, yang berpengalaman. Yang terakhir adalah yang disampaikan ada tentang dirinya yang akan pergi untuk selama-lamanya. Hadirin yang berbahagia, pesan yang terakhirnya adalah Rasulullah bersabda, berkata, wahai saudara-saudaraku sekalian, ada seorang hamba Allah yang telah menyelesaikan tugasnya yang sangat berat. Tugasnya di alam fana ini, di dunia ini telah selesai. Tidak ada lagi tugas yang harus ia selesaikan. Kemudian dia disuruh memilih. Yang saya katakan tadi, pilihannya. Dia suruh memilih yang tadi, anak kunci, isi dunia, kekal hidup selama-lamanya di alam dunia, surga. Antara dua, yang keduanya disuruh memilih kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan surga. Tetapi hamba Allah ini, kata Rasulullah, memilih yang kedua. Dia memilih ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan surga. Itulah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Orang tersebut memilih yang kedua. Rasulullah turun dari mimbar. Padahal sebetulnya yang ceritakan adalah dirinya sendiri. Benar saja para hadirin sekalian, Rasulullah kemudian sakit dan Rasulullah berpulang ke rahmatullah dalam usia 63 tahun. Di dalam pangkuan istrinya Siti Aisyah, ia lahir 12 Rabiul Awal malam Senin. Hijrah dari Mekah ke Madinah malam Senin. Wafat 12 Rabiul Awal malam Senin juga, namun dikuburkannya hari Rabu. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Nabi Muhammad SAW telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam usia 63 tahun dan dimakamkan di Madinah. Wabillahi taufik wal hidayah. Nasrun minallahi wa fatun qarib. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.